tipe material jaket outdoor yang sesuai buat Anda. Simak video ini sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di channel Mr. H. Kali ini Mr. H bakal ngasih tips gimana sih cara milih jaket yang benar ya. Karena teman-teman tahu bahwasanya setiap jaket itu memiliki fungsi dan kondisi masing-masing dalam penggunaannya. Gak mungkin teman-teman pakai jaket setebal ini ya. Katakanlah jaket Duangsa setebal ini hanya buat running ya. Alhasil teman-teman pasti bakal gegah dan seterusnya. Dan nggak mungkin juga teman-teman naik gunung dengan cuaca yang ekstrim pakai jaket tipis ini. Nah, gimana sih cara milih jaket yang benar sesuai dengan kebutuhan kita dalam dunia outdoor atau luar ruangan? Simak videonya sampai habis. Berikut ini saya jelaskan material-material jaket yang recommended untuk kebutuhan Anda. Silahkan tonton videonya berikut ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk like and share setiap video yang ada di konten saya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya terus bersemangat dalam membuat video dan konten bermanfaat lainnya. Langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Oke, langsung aja yang pertama, ada jaket yang namanya jaket single layer ya. Nah, kenapa dia disebut single layer? Kalau single layer berarti kan single artinya satu ya. Layer artinya lapisan. Berarti jaket ini tuh hanya terdiri dari satu lapisan, teman-teman. Bisa dilihat ya, antara jaket yang saya pegang ini dari brand Asterix itu antara material luar dan material dalamnya itu sama ya. Nggak ada bedanya ya antara material dan lapisan material dalam dan material luarnya itu sama, lapisan juga sama dan nggak ada lapisan lagi di dalamnya ya. Nah, ini yang disebut dengan jaket single layer karena dia hanya memiliki satu lapisan, dan biasanya jaket ini identik dengan jaket-jaket yang packable ya, atau bisa di packing dengan cara apa sih istilahnya, packable jaket lah, atau packingnya kecil gitu lah ya istilahnya. Nah, jaket-jaket kayak gini juga identik dengan fungsi yang cukup apa ya, untuk sirkulasi udara. Dalam arti sirkulasi udara itu kalau pakai jaket ini lebih bagus daripada jaket-jaket yang lain. Alhasil jaket seperti ini itu lebih recommended untuk digunakan sebagai jaket running, kemudian cycling, dan beberapa kegiatan outdoor yang lain ya, yang itu kegiatannya menghasilkan keringat yang lebih banyak daripada kegiatan-kegiatan lain ya. Seperti ini ya, ini contohnya jaket single layer, saya pakai brand dari Asterix ya. Nah, yang kedua itu adalah jaket double layer ya, atau jaket yang dia memiliki dua lapisan. Kenapa dia punya bisa disebut dengan double layer? Ya karena di dalam lapisannya, di dalam material jaketnya itu nggak hanya material outer saja kayak yang single layer tadi, tapi dia juga masih ada material dalamnya ya. Contohnya kayak gini. Ini yang saya pakai brand dari Dickies ya, dan dia pakai tipe jaket yang double layer ya. Dia ada lapisan dalamnya berupa mesh ya. Biasanya untuk lapisan dalam itu sangat bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang lapisannya mesh kayak gini, kemudian ada yang lapisannya polar, kemudian ada yang lapisannya polyester ya, kayak gitu. Jadi setiap material jaket, setiap tipenya, setiap brandnya itu mereka punya kelasnya masing-masing. Nah, untuk jaket double layer seperti ini, dia itu lebih recommended untuk keseharian kita teman-teman. Jadi untuk ke kantor ya kan, kemudian untuk naik motor itu biasanya mostly dari mereka lebih recommended pakai jaket seperti ini. Kenapa? Karena ya jaket ini lebih tahan angin teman-teman ya, lebih tahan angin, kemudian sirkulasi udaranya juga nggak terlalu buruk ya. Istilahnya masih bisa kena angin tapi nggak terlalu sebanyak yang si single layer tadi ya, istilahnya seperti itu lah gampangannya. Nah, untuk jaket seperti ini juga biasanya rekomendasi buat naik gunung juga, tapi untuk ketinggian yang tidak terlalu tinggi dengan suhu yang nggak terlalu ekstrim juga ya. Contohnya di Indonesia kan banyak tuh kayak gunung yang ketinggiannya di bawah 3000 mdpl kan suhunya masih nggak terlalu dingin ya, dalam arti seperti itu. Dan jaket-jaket seperti ini juga cocok buat keseharian gitu, makanya jaket seperti ini lebih universal untuk dipakai di setiap kondisi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah jaket 2,5 layer atau 2.5 layer ya. Nah, jaket ini itu dia sebenarnya komposisinya mirip kayak yang jaket single layer tadi, cuman dia di bagian dalamnya itu ada lapisan dalamnya lagi, namanya seam seal. Nah, seperti ini tampaknya teman-teman ya. Ini namanya seam seal. Jadi material luarnya itu nilon. Sebenarnya nggak hanya nilon, bisa polyester ya dan material yang lain. Cuma di sini dia pakai nilon, dan nanti di lapisan dalamnya itu ada yang namanya seam seal, dimana seam seal ini menempel dengan lapisan luarnya gitu. Jadi ini yang dinamakan jaket 2,5 layer seperti ini ya. Kebetulan saya pakai The North Face, dan dia pakai vendor dari Gore-Tex ya, namanya Gore-Tex Packlet ya, kayak gini ya, Gore-Tex kayak gini lah, Packlet Cell ya.
Contohnya kayak gini ya, ini yang namanya jaket 2,5 layer. Biasanya dia digunakan sebagai outer juga, sebagai outer karena ya jaket ini lebih ringan ya, lebih ringan, kemudian tahan angin juga dan tahan air juga gitu. Jadi oke kalau buat dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang cuacanya agak ekstrim istilahnya seperti itu. Oke, lanjut yang keempat ya berarti sekarang. Yang keempat ada yang namanya jaket dengan materialnya adalah 3 layer atau jaket 3 lapis. Nah, kenapa kok disebut 3 lapis? Ini bedanya di sini ya. Kalau jaket ini dia antara material luar dan material dalam ada lapisan lagi namanya simsil ya. Simsilnya lebih tebal daripada yang tadi ya, daripada yang 2,5 layer tadi itu lebih tebal. Dan di antara lapisan luar dan dalam ya, lapisan luar dan dalamnya itu masih ada lapisan lagi namanya coating. Jadi kalau misal ini saya saya kupas ya, saya kupas jadi 2, itu nanti ada lapisan lagi nih di sebelum ini, ada namanya coating warnanya putih, itu sebagai waterproof hardnya ya, waterproof. Jadi itu yang membuat jaket itu lebih tinggi waterproofnya. Jadi jaket seperti ini tuh lebih recommended untuk kegiatan yang cuacanya ekstrim, dan biasanya emang di Indonesia jarang yang pakai material kayak gini karena jaket ini tuh lebih identik dengan kayak jaket yang digunakan oleh orang-orang Eropa ketika suhunya dingin, kemudian kalau naik ke gunung-gunung yang ekstrim cuacanya ya, yang mungkin bersalju kayak gitu. Nah, jaket ini sebagai solusi untuk outer mereka gitu, karena memang ketahanan air dan anginnya itu cukup besar gitu ya, cukup recommended lah istilahnya. Kebetulan ini yang saya pakai dari brand RAB ya, dan ini materialnya 3 layer ya. Oke, lanjut yang kelima sekarang ya. Yang kelima adalah jaket dengan tipenya adalah soft shell ya. Nah, kenapa dia disebut soft shell? Ini agak beda dengan 4 jaket yang sebelumnya saya bahas. Jaket soft shell itu dia identik dengan jaket yang memiliki stretch ya, atau kelenturan. Apa sih namanya ini? Elastisitas lah, gampangannya kayak gitu. Jadi jaket soft shell itu dia lebih lentur, lebih stretch, dan biasanya tipikal-tipikalnya itu lebih slim dia. Jadi kalau kena badan itu kelihatan nanti lekuk-lekuk badan kita itu kayak gimana. Contohnya kayak gini. Ini adalah saya pakai dari RAB dan materialnya kebetulan materialnya soft shell stretch ya, soft shell stretch. Ini dia bisa dipakai untuk harian juga oke. Kemudian untuk naik gunung juga oke, asalkan teman-teman tahu ya itu kondisinya seperti apa ya di sana. Maksudnya nggak terlalu ekstrim lah ya. Contohnya kayak ini ya, antara material luar dan dalam itu sama, mirip kayak single layer tadi ya. Ini lihat, bisa dilihat. Nah, ini antara material luar dan dalamnya itu sama, dan tapi dia lebih tebal ya, lebih tebal, kemudian lebih elastis. Kalau teman-teman bandingin sama material yang pertama tadi, tentunya agak sedikit berbeda karena emang yang ini lebih tebal ya. Dari segi material penyusun lebih tebal, jadi lebih recommended untuk kegiatan yang udaranya lebih dingin. Kemudian ya sebagian soft shell juga ada yang waterproof ya, tinggal tergantung brandnya pakai brand apa, tipenya apa, dan sebagainya seperti itu. Yang keenam ini adalah material bulu angsa atau ghost down jacket ya, gampangannya kalau dalam bahasa Indonesia kayak gitu. Nih ya, biasanya kalau material ini dia terbuat dari bulu angsa ya, sesuai dengan namanya, duck down ya, artinya bulu angsa. Ini materialnya memang full isinya bulu angsa teman-teman ya. Jadi bulu angsa yang udah diproses dengan treatment tertentu, kemudian dipakai buat material penghangat jaket ini ya. Ini salah satu brandnya saya pakai dari Kathmandu, dan gampangannya kalau jaket ini tuh lebih tebal. Nah, ini contohnya ada bulu angsa ini ya. Saya cabut nih, cabut, coba saya cabut, bisa nggak ya? Nah, nih tuh kan bisa kelihatan ya, ini bulu angsanya nih, bisa nggak ya? Terus, nah ini ya, ini bulu angsa nih dia. Jadi bulu angsa yang udah di treatment kemudian dimasukin ke sini sebagai material jaket ini. Otomatis jaket ini akan lebih tebal dan lebih recommended untuk cuaca ekstrim. Contoh katakanlah naik gunung di Everest kayak gitu ya, pakai jaket ini lebih recommended tentunya. Untuk inner ya, tapi ya untuk bagian luarnya tetap harus pakai yang hard material tadi, kayak misal yang 3 layer tadi ya. Jadi kalau yang ini buat inner sangat bagus untuk cuaca-cuaca ekstrim. Dan bahkan mungkin sebagian pendaki itu tidak menggunakan sleeping bag ya, karena mereka sudah mempunyai jaket yang tipikalnya seperti ini, karena ini sangat tebal teman-teman ya. Bisa dilihat tuh kayak roti ini ya, daging tuh, dan dia lebih kompresibel karena bulu kan sifatnya dia bisa ngembang ya kalau kena udara ya, dan bisa decomposability juga kayak gitu.
Nah, yang ketujuh itu ada material beda lagi sama yang tadi ya. Ini materialnya adalah Darkon ya, atau istilahnya bulu angsa tapi versi sintetis ya, versi buatan manusia. Materialnya mirip kayak tadi, cuman dia di sini tidak bisa decompressibility walaupun packingnya kecil, tapi tetap lebih kecil yang tadi ya. Tuh, ini saya contoh pakai dari brand Mammoth, dia materialnya pakai Darkon ya. Bisa lihat ya, materialnya lebih tipis daripada bulu angsa yang tadi, dan fungsinya juga hampir mirip. Kalau ini juga buat anget-angetan ya istilahnya kayak gitu, buat inner oke. Kemudian bagian luarnya tadi nih kita kasih lagi dengan 2,5 layer atau 3 layer, itu oke banget ya jaket-jaket kayak gini. Ini contohnya saya pakai dari brand Mammoth, dan penampakannya ya seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, sekarang udah tahu kan ya gimana cara pilih jaket yang pas untuk kebutuhan kita ya. Kesimpulannya adalah nggak mungkin semua jaket bisa diterapin hanya dalam satu kondisi. Balik ya, nggak mungkin satu jaket bisa diterapin untuk segala kondisi ya. Tentunya kalau kita mau milih jaket harus lihat-lihat dulu nih kondisi atau medan yang mau kita lalui seperti apa. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share setiap video yang ada di channel saya, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya agar saya terus bersemangat dalam membuat video lainnya. See you next time.